Shalom saudara semuanya, hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai pencobaan Yesus bagian yang ketiga. Review singkat ya saudara, bahwa sebelumnya sudah kita bahas dalam pencobaan yang pertama, bahwa Yesus memberi jawaban bahwa firman Tuhan itu lebih penting daripada roti. Dan pada percobaan yang kedua, Yesus memberi jawaban bahwa mendapatkan kesempatan berelasi dengan Allah itu lebih penting daripada mendapatkan pengakuan di dunia ini. Dan hari ini kita akan membahas pencobaan Yesus yang ketiga. Apalagi yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 9 dikatakan bahwa kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di punggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saudara, kalau bisa saya sederhanakan, ucapan iblis tadi menjadi seperti ini. Apakah kamu benar-benar anak Allah? Adakah konfirmasi bahwa kamu adalah anak Allah? Harusnya ada dong. Kalau kamu jatuh tapi tetap hidup, berarti kamu beneran anak Allah. Tapi kalau kamu jatuh dan mati, berarti kamu bukan anak Allah. Nuansa kalimat yang sama juga sering terjadi dalam hidup kita, bukan saudara? Kita sering minta tanda, minta konfirmasi dari Tuhan. Kita minta Tuhan menunjukkan bahwa jika Dia menyertai kita, tolong berikan konfirmasi. Banyak hamba Tuhan secara tidak bertanggung jawab menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan kebiasaan kita yang suka minta tanda atau konfirmasi dari Tuhan. Ayat-ayat yang digunakan ditafsirkan secara ngaco. Contohnya, mereka menggunakan cerita Gideon, minta tanda melalui eksperimen bulu domba. Lalu penerapannya, kita juga bisa minta tanda dari Tuhan seperti Gideon. Misalnya, ada orang yang sangat yakin pindah tempat kerja karena dia sudah minta tanda dari Tuhan. Jika Tuhan setuju pindah tempat kerja, maka Tuhan akan menyatakan lewat mimpi. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, cara seperti itu adalah cara yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Yakni kita minta tanda dari Tuhan dengan cara kita memberi syarat kepada Tuhan. Dan Dia harus taat pada syarat kita. Jika Tuhan setuju, tolong kasih saya tanda A. Jika tidak setuju, kasih saya tanda B. Saudara, Tuhan tidak peduli dengan syarat yang kita berikan kepada Dia. Sebab Dia bukan pesuruh kita, Dia bukan bawahan kita. Dia tidak perlu tunduk pada apa maunya kita. Justru Tuhan sudah punya cara sendiri bagi kita, yang bisa jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Kalau begitu, apakah jawaban Yesus terhadap hasutan iblis tadi? Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Benar saudara, kita jangan membuat gambling dengan Tuhan, dengan berkata bahwa aku ini anak Tuhan, jadi apapun yang ada padaku pasti diberkati berkali lipat. Dan rupanya hutang kita yang berkali lipat banyaknya, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allah kita saudara. Lalu bagaimana sikap kita? Jawaban Yesus adalah kita harus beriman kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah penuntun yang paling hebat bagi manusia. Sayangnya kita sering berpikir bahwa firman Tuhan saja itu tidak cukup. Kita butuh konfirmasi dari luar firman. Padahal firman itu yang paling hebat. Bayangkan, penciptaan dunia saja terjadi karena firman-Nya, bukan? Kenapa kita lebih percaya atau lebih senang minta konfirmasi dari luar firman? Coba pilih mana yang lebih kuat atau lebih hebat mana. Waktu saya berkhotbah, kitab Lukas pasal sekian, ayat sekian berkata, atau Tuhan berkata kepadaku, Tuhan menunjukkan sesuatu dalam mimpi tadi malam, atau Tuhan berbicara kepada saya ketika saya di toilet. Mana lebih kuat? Tanda-tanda lain sepertinya lebih hebat daripada firman Tuhan Yesus Kristus yang tidak cukup ya. Saya khawatir dan sebenarnya sudah terjadi. Banyak orang menggunakan kalimat-kalimat Tuhan berbicara kepada saya hanya untuk membenarkan perkataannya yang bukan dari firman Tuhan. Lalu mencari keuntungan bagi diri sendiri dari orang-orang yang termakan tipuan Tuhan berbicara pada saya. Ada cerita lucu sekaligus menyedihkan saudara, bahwa pada suatu saat di youth camp, seorang pembicara single berkata dari atas mimbar dan menunjuk ke salah satu gadis di kursi jemaat, lalu berkata, Tuhan berbicara pada saya bahwa kamu jodoh saya. Ketika itu juga gadis itu muntah-muntah dan trauma, tidak datang youth camp lagi. Saudara, kita cukup mendengarkan kata firman Tuhan saja. Saya tidak bilang bahwa semua orang yang berkata Tuhan berbicara pada saya itu adalah sesat atau salah. Tapi bagaimana kita dapat mengujinya bahwa mereka benar atau tidak kalau bukan mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Jadi apa itu menjadi manusia? Manusia itu berharga karena manusia dipimpin oleh firman.
Manusia itu berharga karena diberi kesempatan untuk berelasi menyembah kepada Tuhan, dan manusia itu berharga karena kita percaya, beriman kepada firman Tuhan. Inilah akhir dari seri devosi kita tentang pencobaan Yesus Kristus. Semoga memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar banyak dalam seri-seri belakangan ini Tuhan mengenai pencobaan Yesus Kristus. Ajar kami untuk kami bisa terus dipimpin oleh firman, kami beriman kepada firman, supaya kami bisa menjalankan kehidupan kami yang bertanggung jawab oleh karena kami dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan harapan kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.